من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, sebagaimana biasa kita mulai pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah untuk penulis buku tafsir Faidur Rahman Saleh bin Umar As-Samarani yang terkenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin dulu kita sudah sampai kepada ayat menyebut ciri-ciri orang munafik ya. Lalu kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko koyo-koyo sami matur ya Rabbi punapa kok mboten waget iman ing hale sampun ngucap wal yaumil akhiri. Mongko ngendika Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Seakan-akan mukhatab atau orang yang membaca Quran ini, orang yang diajak bicara dengan Quran oleh Quran ini bertanya, wahai Tuhanku, kenapa orang itu tidak beriman padahal sudah mengucapkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, kami sudah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka jawaban Allah adalah fi qulubihim maradun, itu di dalam hati mereka ada sakit, maka Allah menambahi sakitnya, dan bagi mereka siksaan yang pedih lantaran apa yang mereka dustakan atau lantaran kedustaan mereka. Mulane ora iman krana ing dalem atine ana lara syak ing dalem khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadurunge khabari Quran. Jadi kenapa mereka tidak beriman? Itu karena di dalam hati mereka itu ada keraguan mengenai kabar yang dibawa Rasulullah dan sebelumnya kabar tentang Al-Quran. Mongko nuli nambahi ing munafik kabeh Allah Subhanahu wa taala kelawan syak wujudi Quran. Jadi tadinya sudah meragukan Nabi Muhammad, sekarang ditambah lagi dengan meragukan Quran. Tegese padha mamang ing dalam Quran lan ing dalam Nabi. Jadi maksudnya adalah bahwa mereka itu ragu-ragu ya, mengenai kebenaran Quran dan kebenaran Nabi. Mongko tetep kaduwe munafik kabeh siksa kang nglarakaken sebab dene oleh padha nggorohaken ing utusane Allah utawa oleh goroh pangucape amanna billah. Jadi tetaplah atas orang munafik itu siksaan yang menyakitkan karena mereka mendustakan utusan Allah atau karena mereka berdusta mengenai ucapan mereka sendiri amanna billah. Yakni setuhune asale lafaz marad iku maknane lara badane.
asal kata marot atau sakit itu adalah sakit badannya. Mongko dadi owah to bingati badan lan owah mizaji badan. Karena sakit tadi, sakit badan tadi, badan kalau sakit itu tahu tabiatnya berubah. Yang tadinya aktif menjadi tidak aktif, yang tadinya enak untuk bekerja menjadi tidak enak, itu tabiatnya berubah. Lan owah mizaji badan, dan berubahlah mizaj itu mungkin anatomi badan, ya. Kalau sakit itu kan lalu berubah tabiat badan kita yang tadinya bisa bangun pagi, bisa jalan-jalan, bisa giat, menjadi berubah tabiatnya. Tapi juga mizajnya, anatominya menjadi berubah. Ya, tadinya bisa duduk lalu menjadi hanya tiduran saja dan seterusnya. Mongko dadi rusak ing dalam penggaweane lan cacat sekabehane tingkah polae sebab wujude loro. Jadi karena sakit itu lalu perbuatannya menjadi rusak. Demikian pula tingkah lakunya menjadi cacat, tidak wajar. Lan muhtamal maknane lafadz marot kelawan makna majazi, iku makna loro rohaniyae lan loro atine. Bisa juga lafadz marot itu memberi pengertian makna majazi, makna majaz ya, makna kiasan mungkin begitu, yaitu sakit rohaniyahnya dan juga sakit hatinya. Kaya bodho lan syak lan alane etikot lan kaya hasad, hukut lan kaya demen maksiat, demen jah, demen donya lan sengit akhirat. Ya, seperti sakit tadi, sakit rohaniyahnya tadi seperti bodoh, ragu-ragu, iktikadnya jelek, seperti juga iri, hasad, iri, hukut itu dengki atau sebenarnya benci mungkin begitu ya, tidak suka pada orang, dan seperti suka maksiat, seperti suka atau mencari-cari kewibawaan, ya, cinta dunia, tidak suka atau benci akhirat dan seterusnya. Lan iya larane kolbu utawa rohaniyah iku dadi majibaken matine roh, dan sakitnya hati atau sakit rohani itu meniscayakan atau menyebabkan sudah pasti kalau sakit rohaniyahnya maka sakit pula rohnya, sakit hatinya sakit pula rohnya. Semongso-mongso mati rohnya. Semongso-mongso mati roh maka ora weruh perkara ingkang manfaat ing dalam akhirat. Ya kalau rohnya mati maka tidak lagi bisa melihat hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Mongko kepincut ya, marang pangundangin donya. Ya ini mungkin sedikit tambahan keterangan bahwa dalam bahasa Jawa itu sering ada tambahan n ya, n atau eng itu ya di tengah ya. Sapi menjadi sampi dan seterusnya ya. Tapi ini tulisannya di sini n-nya itu tidak ada. Seperti ini tulisannya kepecut ya. Ya kalau orang sekarang menyebutnya kepincut. Pangundang, jadi pangudang di sini. Pangundange donya bloko. Mongko dadi ora pisan-pisan weruh utawa angen-angen marang akhirat, mongko dadi mungkir marang Quran lan marang Nabi. Karena tidak mengerti apa yang bermanfaat untuk akhirat, maka orang itu lalu tergila-gila ya, atau terpesona dengan undangan dunia saja. Jadi tidak pernah memikirkan, tidak pernah mengetahui atau mengangan-angankan akhirat. Jadilah dengan demikian lalu mengingkari adanya Quran dan Nabi. Ya.
Utawi lafat marot ing dalam iki ayat muhtamal makna loro. Sedangkan ini kan tadi penjelasan kata marot. Nah, kalau kata marot di dalam ayat ini fi qulubihim maradun dan seterusnya itu, maka bisa jadi atau kemungkinan bisa berarti loro sakit. Ya. Suci asale lan suci makna majazi. Oh, ini makna loro. Ya, ini tertulisnya memang suci ya, asli suci asale lan suci makna majazi. Oh, jadi bisa juga ini dibaca suci ya. Jadi sakit itu sakit asal atau sakit dalam pengertian biasa atau sakit dalam pengertian majaz. Kalau biasa tadi kan badan, kalau majaz itu tadi sakit rohani dan seterusnya. Krana asale sadurunge rawuhe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam negara Madinah lan sadurunge dadi risalah utawa nubuwah iku wis tetep lan wis mupakat ahli Madinah kabeh sarta wis bengat setuhune ingkang dadi raja lan dadi ratu ing dalam negara Madinah iku Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi ini mungkin sakit hati lah lebih tepat ya. Karena asalnya sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, di Madinah itu atau sebelum datangnya risalah ke Madinah, di Madinah itu sudah ada kesepakatan warga, kesepakatan penduduk, dan mereka bahkan sudah berjanji setia, baiat, bahwa yang akan menjadi raja, atau yang menjadi pemimpin di negara Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum datangnya Nabi, mereka sudah ya mungkin mayoritasnya sudah mengakui Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai pemimpin Madinah. Maka tatkala Sayyidina Muhammad tetap dadi Rasulullah lan nuli kedawuhan purih ngalih marang Madinah kalau tahun 10 saking risalah. Ini mungkin keliru ya, saya kira karena hijrah itu tahun 13 ya. Tapi bisa juga perintahnya tahun 10, hijrahnya tahun 13 ya, bisa juga begitu. Mongko nuli ngalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Madinah. Maka lalu setelah Nabi menjadi Rasulullah, lalu diperintahkan untuk pindah ke Madinah pada tahun 10 dari risalah, maka Nabi pindah ke Madinah. Pindahnya tahun 13 ya. Mongko nuli padha bengat manjing Islam sarta miturut marang Kanjeng Nabi. Maka lalu penduduk Madinah berbaiat dan masuk Islam serta mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mongko hilang kerajaannya Abdullah bin Ubay. Karena itu lalu tadi Abdullah bin Ubay sudah diangkat menjadi raja, lalu otomatis karena warganya itu ikut Nabi, maka kekuasaannya sebagai raja hilang. Mongko nalikane iku loro banget atine Abdullah lan gerah badane lan panas atine dumeh kerajaane den alap Kanjeng Nabi ing dalem ciptane. Maka pada saat itu hati Abdullah bin Ubay itu sakit. Ya, jadi hatinya sakit, lan gerah badane, juga badannya sakit. Panas hatinya karena kerajaannya diambil oleh Nabi menurut pemahamannya atau menurut perkiraannya. Ya, yang dalam ciptane, ya, cipta itu bisa dimaknai sebagai pendapatnya atau angan-angannya. Jadi sakitnya itu ya badannya sakit, hatinya sakit, tapi asalnya dari hatinya sakit, lalu badannya menjadi terbawa. Monggo dadi mundak
kuru lan awake mundak susahe. Mundak kuru awake mungkin begitu, lan mundak susahe. Sabab mundak kepinterane Nabi, sabab saben-saben dina tampa wahyu lan mundak kancane lan mundak mulyane Nabi. Jadi kenapa semakin hari semakin kurus dan semakin susah? Karena Nabi bertambah-tambah pintarnya karena mendapatkan wahyu setiap hari, dan karena kawan Nabi juga bertambah banyak sehingga Nabi menjadi lebih mulia. Jadi semakin tinggi kepandaian, kemuliaan, kewibawaan Nabi, semakin sakit orang ini. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Semongso-mongso mundak mulyane Nabi, mongko mundak sengite munafik. Ya. Begitu, atau tiap kali Nabi tambah mulia, maka tambah tidak suka orang munafik itu pada beliau. Lan semongso-mongso nemu mulya mukmin kabeh, mongko iya mundak larane atine lan susahe lan panas atine lan mundak nyatrune ing Nabi. Dan setiap kali orang mukmin itu bertambah mulia atau mendapatkan kemuliaan, maka hati mereka bertambah sakit, juga tambah susah, panas hatinya, lalu tambah memusuhi Nabi. Jadi itu munafik itu mereka asalnya adalah mereka itu dengki karena kehilangan kewibawaan. Lan muhtamal semongso-mongso mundak pitulungane pangeran marang utusane lan marang mukmin kaya keturunan malaikat nalikane perang Badar lan kuat perkalane mukminin, moko mundak larane atine lan kufure marang nabi lan marang mukminin. Bisa juga makin banyak pertolongan Allah kepada Rasulnya dan kepada orang mukmin, seperti turunnya malaikat pada waktu perang Badar, atau tambah kuat perurusan orang mukmin, maka hati mereka bertambah dan juga kufur mereka bertambah kepada Nabi dan kaum mukminin. Alhasil kelakuan munafik iku syak fillah lan hasud fin nabi wal mukminin. Jadi perilaku orang munafik itu adalah ragu kepada Allah dan iri kepada Nabi dan kaum mukminin. Semongso-mongso mukmin nemu enak, mongko susah hatine, lan semongso-mongso mukmin nemu susah, mongko bunga hatine. Ya, kapan saja orang mukmin itu enak, maka mereka susah. Tapi sebaliknya, kalau orang mukmin itu susah, mereka senang gitu. Mengkonolah golibi munafiki zaman iki, ora ono podo atut lan ora ono podo mupakat, ba'duhum ala ba'din tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Begitulah umumnya orang munafik zaman ini, tidak mau rukun dan tidak mau mupakat satu sama lain. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu pecah belah. Balik podo bunga yen ono susai muslimin lan podo mitulungi bantuane ing Yahudi. Waliyadzubillah. Bahkan mereka senang kalau orang muslimin susah dan menolong orang-orang yang memusuhi orang muslim, yaitu orang Yahudi. Ya, semoga kita diselamatkan Allah atau dipelihara oleh Allah dari hal-hal semacam itu. Ini makna al-isari. Nah, sekarang makna isyarat. Setuhune larane atine iku sabab musden tanduri ing dalam bumine nafsu, dan tanduri wiji sirul qadar syakowah ing dalam azal. Sesungguhnya hati mereka yang sakit itu disebabkan karena hati itu sudah ditanami karena den tanduri ing dalam bumine nafs. Jadi karena hati itu telah ditanam di dalam buminya
jiwa, sumine nafsu. Dan ditanami apa? Ditanami biji rahasia qadar celaka di zaman azali. Jadi memang sudah takdir Allah. Mongko cukul kayu syak fillah yang dalam atine lan kayu nifak, saya kira ini alif ya, bukan alif ini lam ya. Lan kayu nifak yang dalam lisane. Sabab den siram banyu demen dunya lan banyu demen jah. Karena itu lalu tumbuh kayu ragu. Jadi karena tadi di dalam nafsunya tadi ditanami rahasia kecelakaan, maka munculnya adalah tumbuhnya adalah kayu munafik dalam hatinya, kayu ragu di dalam hatinya dan kayu munafik di dalam lisannya, karena disiram dengan air cinta dunia dan cinta kewibawaan. Mongko dadi budhek pangrungune lan picak paningale hingga ora krasa ing dalam atine yen mengkono iku madoroti marang awake lawas-lawas. Maka jadilah pendengarannya itu tuli, penglihatannya itu buta, sehingga tidak merasa di dalam hatinya bahwa hal sedemikian itu memberikan mudarat atau membahayakan bagi badannya lama-lama. Mongko metu woe hasad lan adawah marang Nabi. Maka lalu muncullah buah iri dan dengki kepada Nabi atau permusuhan kepada Nabi. Mongko mundak larane sabab mundak mulyane Nabi lan mulyane mukminin lan mundak ilang kerajaane munafik. Maka tambahlah sakit sakit mereka karena Nabi tambah mulia, demikian pula kaum mukminin. Lan munda ilang dan semakin hilang kerajaan dari atau kewibawaan dari Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Maka Allah menambahkan sakit pada mereka dan mereka mendapatkan siksaan yang menyakitkan karena kedustaan mereka. Utawi bedane antarane siksane kafirin kelawan azim lan siksane munafikin kelawan alim, krana setuhune siksane pengirane marang mungkang matrudin ing dalam azal iku agung. Kenapa kok orang kafir siksanya itu disebut azim, sedangkan orang munafik disebut alim. Azim itu besar, alim itu menyakitkan. Itu karena siksaan Tuhan kepada orang yang terusir di dalam zaman azali itu besar, yaitu orang kafir. Mongko ora nemu matrudin kabeh ing larane siksane krana ora anane nenge atine atau ninge atine. Lan krana matine atine matrudin kafirin dadi ora krasa larane siksa. Karena orang kafir tadi itu sudah ditolak dari zaman azali, maka sakitnya itu, maka siksaannya itu tidak dirasakan lagi karena hatinya sudah sudah tidak bisa merasakan, dan karena matinya hati orang kafir itu jadi tidak terasa sakitnya siksa. Kalau hatinya sudah mati ya disiksa tidak terasa. Kaya dene gawata kang mati lamun den tugel-tugel iya ora krasa. Seperti kalau ada anggota badan kita yang sudah terpotong, yang mati, maka kalaupun dipotong-potong itu tidak terasa lagi kalau memang sudah mati anggota badan itu. Anapun wong kang munafik mongko padha nemu
lan padha ngrasa ing larane siksane pangerane krana asale pangeran pangira-ira lan anduweni pamerwe pangrungu. Ya. Sedangkan orang munafik itu merasa sakit, merasakan sakitnya siksa Tuhannya karena mereka mempunyai dugaan-dugaan dan tahu dari pendengaran-pendengaran. Ya. Maka nuli gorohaken dan setelah itu lalu mereka mendustakan. Fata amal, fata dabbar. Kaya mangkono panggentikane Syekh Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu. Demikianlah pendapat dari Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan Allah mensucikan hatinya. Maksudnya ini adalah bahwa orang munafik itu merasa sakit dengan siksanya itu karena mereka mendengar, mengira dan seterusnya. Sementara orang-orang mendengar berita Nabi, mendengar berita Rasulullah dan tambah sakit. Tetapi kalau orang kafir itu karena sudah tertolak dari awalnya, siksanya besar tapi tidak dirasakan. Manapun siksane pangeran marang matrudin kafirin ing dalem fima layazal besok ing dalam akhirat mongko nawaaken mongko nemu agunge siksa lan larane lan padha gembor-gembor jerit-jerit kaya kang wis kasebut ing dalam ayat lan hadis kang masyhur. Tapi nanti di hari kiamat fima layazal yang akan terus menerus besok di hari akhir itu ya siksaannya itu ini memang tulisannya nawaaken ya. Mungkin itu mereka merasakan mungkin begitu. Jadi besarnya siksaan itu akan dirasakan oleh orang kafir nanti di hari kiamat. Dan mereka itu akan gembor-gembor itu saya sulit sekali menemukan bahasa Indonesianya ya, tapi nangis dengan keras gitu ya. Menjerit-jerit. Ya, kalau gembor-gembor itu pengertiannya meraung-raung mungkin begitu. Suaranya besar. Kalau menjerit-jerit itu suaranya kecil melengking ya. Jadi meraung-raung dan menjerit-jerit seperti yang sudah disebut di dalam ayat sebelumnya dan hadis yang sudah masyhur ya. Saya kira sampai di sini karena pembicaraan berikutnya nanti sudah ayat yang lain. Demikianlah kita baca alhamdulillah, hamdalah, dan ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا